Shalom, selamat pagi. Sangat berbahagia kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita bisa mengikuti ibadah online, apapun yang terjadi di dunia ini. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita harus tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya juru selamat yang sanggup dan mampu menolong kita semua. Amin. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu
Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seruan hati kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, karena Kau sudah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk bersekutu bersama-sama, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami sungguh berbahagia, kami ingin memuji Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang senantiasa selalu baik di dalam kehidupan kita. Di masa saat ini mungkin banyak orang berkata ini adalah masa-masa sulit. Tapi kita bersyukur Tuhan selalu mengizinkan kita untuk dapat hidup layak. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan-Mu Tuhan kita dapat melalui segala perkara. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan,
tinggikan Dia, kita pujikan Dia, karena hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Mari datang dan bertahta Tuhan di dalam kehidupan kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mujizat pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita puji Dia. Biarkan musik memuji dan meninggikan Tuhan kita. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku dikatakan, mujizat Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Allah. Karena hanya firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Karena firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita di saat kita berjalan dalam kegelapan sekalipun. Mari kita pujikan firman-Mu Tuhan. Selalu menuntun dalam kehidupanku. Amin. Firman-Mu selalu membuat aku kuat ya Tuhan. Haleluya. Firman
sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang.
untuk penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertengahan Bapa. Bapa, tiba saatnya Tuhan kita mendengarkan dari sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar setiap apa yang diucapkan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan dapat memberkati jemaat-Mu yang melihat video kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya teringat ketika pertama kalinya adik saya, Bapak Ishak, beli sebuah alat yang kecil yang ditaruh di mobilnya yang dikasih nama GPS yang cukup mahal, Global Positioning System, di mana alat ini bisa membantu seseorang untuk bisa mendapatkan jalur yang paling tercepat, jalur yang paling baik, ke arah mana tujuan yang akan mereka tuju dengan baik tanpa tersesat. Tidak banyak orang punya alat ini karena harganya cukup mahal. Tetapi sekarang semua orang bisa memiliki sistem ini dengan mengunduh aplikasi yang ada di handphone, yang bernama Waze atau Google Map. Konsep kerjanya sama, di mana memberikan petunjuk atau arah kemana jalan yang harus diambil untuk sampai kepada tujuan yang sudah diketik atau tujuan yang hendak dituju. Seringkali ketika saya pelayanan di luar kota, saya cuma tanya alamatnya yang lengkap kepada yang undang saya, lalu saya ketik di aplikasi tersebut, kemudian saya dituntun sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan selalu tidak pernah tersesat. Sampai ada yang pernah bertanya, kok tahu Pak tempat ini? Saya tersenyum karena saya pikir berarti orang ini tidak tahu ada aplikasi yang memudahkan seseorang seperti itu. Hari ini kita mau belajar hal yang sama tentang GPS, gimana petunjuk yang Tuhan mau berikan kepada kita ketika kita jalani hidup ini. Kita akan baca di dalam Mazmur 25 ayat yang keempat, sekali lagi Mazmur 25 ayat yang keempat, berbunyi demikian, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sekali lagi, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kalau dilihat dari latar belakang penulisan Mazmur 25, maka kita akan melihat bahwa sang penulis yaitu Daud sedang mengalami masa-masa yang begitu sulit dalam kehidupannya. Memang tidak ditulis secara terperinci, secara detail, masalah apa yang sedang dihadapi, masa-masa sulit yang bagaimana yang Daud sedang alami dalam hidupnya. Tapi dalam Mazmur 25 kita mendapati bahwa Daud sedang menghadapi musuh dalam hidupnya yang begitu berbahaya, yang begitu bersuka cita atas kematiannya, ayat yang kedua dan sampai yang ketiga, yang sangat membenci Daud dan menerapkan kekerasan dalam kehidupan Daud dalam ayat yang ke-19, sangat licik ayat yang ke-15, sehingga kondisi Daud bukannya semakin lama semakin baik, tetapi semakin lama semakin buruk. Ayat 16 dan 17. Sehingga di dalam kondisi yang seperti itu, Daud seringkali tidak tahu harus bagaimana. Itu diulang berulang kali dalam ayat 4, 5, 8, 9, 12, 14. Kita semua tahu bahwa Daud adalah sosok pribadi yang begitu taat, ikut di dalam jalannya Tuhan, orang yang begitu lurus di dalam jalannya Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya dia masih harus menghadapi masalah dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang Kristen itu punya pola pikir yang salah dan keliru. Mereka berpikir begini, kalau hidup saya hidup di dalam ketaatan yang sepenuhnya sama Tuhan, maka hidup saya akan terlepas dari yang namanya masa-masa yang sulit.
hidup saya akan terlepas bebas dari masalah dan gangguan dalam hidupnya. Itu sebuah pemikiran yang salah, yang sangat keliru. Sebab kalau kita kembali lihat kehidupan orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang begitu taat, begitu setia, tetapi mereka masih diizinkan Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12, saya akan bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah bingung dan heran apabila kelak saudara mengalami cobaan-cobaan yang hebat, sebab yang menimpa saudara bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa. Dengan kata lain, orang yang hidupnya disebut umat Tuhan, itu pasti suatu ketika menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Masih ingat dengan seorang yang bernama Ayub, dia mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya, padahal di awal ditulis dia orang yang saleh, dia orang taat, dia orang yang takut akan Tuhan. Tetapi tetap harus menghadapi masa yang sulit dalam kehidupannya. Sedangkan di dalam ayat yang ke-7 dalam pasal 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Itu kata Daud. Kalau dilihat di dalam ayat selanjutnya, Daud menyebut dirinya orang yang tersesat. Lalu kemudian dalam ayat 11, Daud juga menuliskan, ampunilah kesalahanku sebab besarlah kesalahanku ini. Masuk ayat 18, sekali lagi Daud berkata, ampunilah segala dosaku. Kemungkinan Daud sedang membicarakan dosanya yang dilakukan dengan istri Uria, Batseba, di mana dia untuk mendapatkan Batseba, dia sampai melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Sehingga Tuhan menghukum dia melalui pemberontakan anaknya yang bernama Absalom. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menganggap dosa itu sepele dan remeh. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka ada konsekuensi besar yang harus kita tanggung. Ada konsekuensi besar yang harus kita terima. Enggak salah Daud mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya karena dia pernah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau dilihat secara tata bahasa, secara keseluruhan, Mazmur 25 ini adalah bentuknya akrustik. Apa artinya akrustik? Setiap ayat di dalam Mazmur 25 itu dimulai dengan alfabet Ibrani. Itu kalau dilihat di dalam teks bahasa Ibrani. Jadi kayak bahasa kita, alfabet yang pertama A, maka dimulai dengan huruf A. Ayat kedua dihuruf dengan huruf B. Yang ketiga dihuruf dengan mulai huruf C. Nah, kalau di ayat Mazmur 25 dimulai dengan alfabet bahasa Ibrani. Makanya ada 22 ayat di situ. Oleh karena itu, seorang teolog, guru Alkitab dari Amerika yang bernama James Montgomery Boyce yang menuliskan di dalam bukunya Mazmur volume yang pertama, dia menuliskan begini. Secara akrustik, kenapa Mazmur 25 ditulis secara akrustik? Supaya dapat digunakan sebagai pembelajaran. Seperti layaknya buku pelajaran sekolah tentang cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan secara khusus di masa-masa yang paling sulit. Masuk di dalam ayat yang keempat, salah satu pembelajarannya adalah mencari Tuhan dengan benar melalui jalannya Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari Daud, tidak peduli seberapa sulit kondisi masalah yang kita hadapi, apapun itu penyebabnya, jalan keluarnya adalah carilah Tuhan dengan cara yang benar melalui jalan Tuhan. Ini yang akan kita pelajari sama-sama dalam Mazmur 25. Jadi tidak peduli seberapa sulit keadaan atau kondisi masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, dan apapun penyebabnya, maka jalan keluarnya adalah carilah Tuhan dengan benar
dengan cara Tuhan, melalui jalannya Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan di sini? Saya menemukan dua hal yang sangat indah sekali. Saya lihat dari konteks kata jalan dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani, ditulis dengan kata orak yang secara harafiah itu berarti juga manner atau perilaku. Jadi hal yang pertama adalah marilah kita memulai hidup yang kita jalani ini dengan perilakunya Tuhan. Membangun hidup kita dengan perilakunya Tuhan di masa yang sulit yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Saya bacakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata hidup itu paripateo yang punya arti seluruh putaran kegiatan manusia, seseorang. Jadi seluruh kegiatan perilaku kehidupan kita itu harus menampilkan perilaku Kristus. Itu wajib. Orang yang mengaku dirinya Kristen maka orang itu wajib memiliki perilaku yang sama dengan Tuhan. Mengingat perkataan daripada seorang politikus dan religius dari India yang bernama Mahatma Gandhi kepada seorang misionaris yang ada pada saat itu, dia pernah berkata begini, cara paling efektif untuk penginjilan adalah hidup di dalam Injil. Menjalaninya dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Bukan saja mengkhotbahkan, tapi hidup menurut terang itu. Karena jika Anda melayani orang lain dan Anda meminta orang lain itu untuk melayani, mereka akan gampang mengerti. Kenapa? Karena kita menghidupinya. Karena kita menjalaninya. Injil itu lebih kuat kuasanya saat dijalani, saat dipraktekkan ketimbang dikhotbahkan. Sama seperti bunga mawar. Bunga mawar tidak perlu berkhotbah. Dia cuma menyebarkan harumnya, semua orang tahu itu bunga mawar. Semua orang akan menemukan Kristus di dalam hidupnya kalau kita menghidupi Kristus itu. Kalau kita menghidupi Injil itu. Kalau kita memiliki perilaku Kristus kehidupan kita. Makanya enggak salah Amsal 3:6 berbunyi demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Punya perilaku Kristus itu membuat Tuhan bergerak untuk meluruskan setiap masalah dalam kehidupan kita. Membuat hidup yang kita jalani itu menjadi lurus. Di dalam firman Allah yang hidup ditulis, Tuhan akan memahkotai usaha-usaha kita dengan keberhasilan. Makanya kan tidak salah. Di dalam segala situasi sesulit apapun, kita bangun perilaku Kristus dalam kehidupan kita. Maka Kristus akan memahkotai perjalanan kehidupan kita, usaha kita dengan keberhasilan. Sedangkan bagian yang kedua, kata orak, itu kalau digambarkan itu seperti jalan yang mengacu kepada roda gerobak yang seringkali dilewati di jalan yang sama. Jadi bekas roda gerobak yang dilewati terus menerus. Bicara tentang konsisten. Saya yakin beberapa orang itu suka sekali berkebun, menanam sesuatu. Tapi coba pikirkan, umpamanya Anda menanam pohon mangga. Hari ini Anda tanam pohon mangga itu di halaman depan. Lalu seminggu kemudian Anda berpikir, kok kurang cocok ya pohon mangga itu di depan? Anda gali, Anda pindah ke halaman belakang. Seminggu kemudian Anda melihat, kok ya kurang cocok ya di halaman belakang. Seharusnya kan di tempat itu Anda ambil lagi pohon mangga itu dan kemudian Anda pindah ke tempat yang lain. Coba kita renungkan.
Apa yang terjadi kepada pohon mangga itu? Jangan bermimpi pohon mangga itu bisa berbuah. Dia berjuang untuk hidup saja belum tentu bisa. Kenapa? Karena dia tidak konsisten di satu tempat. Dipindah-pindah. Pernahkah Anda mendengar kisah sebuah batu yang besar yang bisa lobang karena terus-menerus ditetesi oleh air? Air yang menetes secara konsisten itu bisa melubangi sebuah batu yang begitu besar, yang begitu kuat, yang begitu solid. Konsisten menghasilkan sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Bahkan kalau saya baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas sekali ayat ini bicara tentang konsisten. Kita disuruh konsisten untuk tinggal di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya berbuah. Ada hasil yang nanti akan kita bisa nikmati. Memang nggak bisa dipungkiri sikap konsisten ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Ada begitu banyak tantangan. Bahkan saya katakan tantangan terberat dalam kehidupan manusia itu untuk konsisten. Beberapa hari yang lalu, anak saya yang paling besar, sebelum ngadepin skripsi sidang skripsi online, dia harus mengerjakan tugasnya, menyusun skripsinya, meskipun baru bab pertama sampai bab ketiga. Tapi karena kerjaannya berhubungan dengan program di komputer, maka dia harus melakukan coding itu tiap hari. Sampai dia mengeluh, urip kok mek ngoding ya, ket isu sampai bengi. Saya tersenyum. Memang membuktikan konsisten itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi yang harus kita perhatikan, konsisten itu bagian penting di dalam keberhasilan seseorang. Elemen kesuksesan dalam kehidupan kita adalah konsisten. Mungkin Anda pernah lihat orang ini di film-film, karena dia bintang film yang cukup terkenal, Dwayne Johnson, yang seringkali dikenal dengan nama The Rock. Dia pernah berkata begini, sukses itu tidak selalu tentang kebesaran, bukan tentang kehebatan. Inti daripada kesuksesan itu konsisten, kerja keras yang konsisten itu mengarah kepada kesuksesan. Baru yang namanya kebesaran itu akan datang, baru kehebatan itu akan muncul. Dibutuhkan konsisten. Dan Tuhan ingin kita membangun perilaku sikap yang seperti ini, konsisten. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang konsisten. Konsisten di dalam mengikut Tuhan. Konsisten di dalam membuat hidup ini punya perilaku seperti Kristus. Konsisten di dalam kekudusan, konsisten dalam melayani Tuhan. Konsisten di dalam membaca Alkitab. Konsisten untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh lepas. Tapi seringkali banyak orang Kristen itu susah untuk konsisten. Sekarang kita tahu bagaimana caranya kita ngikutin GPS-nya Tuhan. Bagaimana kita bisa ngatasin masa-masa yang sulit dengan caranya Tuhan sehingga kita bisa keluar sebagai seorang yang mengalahkan masa-masa yang sulit itu. Yang pertama, kita harus membangun perilaku kehidupan kita yang sama seperti Kristus. Harus membangun yang kedua, memiliki konsistensi di dalam menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga kita tidak hanya tersesat, tidak akan tersesat dalam jalan hidup ini, tapi bisa mengatasi masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari Daud. Apapun
penyebabnya, apapun penyebabnya, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, seberapa jelek, buruk kondisi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jalan keluarnya adalah mencari Tuhan dengan benar melalui jalan Tuhan. Dan hari ini kita sudah belajar, yaitu bangun perilaku kita sama seperti Kristus, memiliki konsisten dalam hidup ini untuk jalan hidup sebagai orang Kristen. Itu yang harus kita kerjakan, lakukan. Kalau Daud bisa menikmati luar biasanya pekerjaan tangan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupannya, karena dia ngikutin jalannya Tuhan. Karena dia ngikutin GPS-nya Tuhan. Karena dia ngikutin apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Maka dia bisa mengatasi masa-masa yang sulit. Meskipun itu penyebabnya karena dosanya. Meskipun itu karena ujian yang harus dihadapi. Tetapi dia tahu ada jalan keluar dalam hidupnya untuk mengatasi masa-masa yang sulit dengan jalannya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, bukan caranya dia. Amin. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Dengan segenap hatiku seumur hidupku. Dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini, satu hari lagi Engkau terus tuntun hidup kami ke depan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami untuk mengucap syukur dengan semua masa-masa yang sulit
yang harus kami hadapi dalam hidup kami. Biarlah itu mengajarkan kepada kami seberapa sulit hidup kami, jalan keluarnya adalah mengikuti jalan-Mu dengan benar. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk punya perilaku yang sama seperti Engkau Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun, biarlah kami bangun perilaku itu dalam kehidupan kami. Ajari kami jadi orang yang konsisten. Konsisten untuk mengasihi Engkau, konsisten untuk menjalankan perintah-Mu, konsisten hidup di dalam firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pasti membuat kami berhasil dalam kehidupan kami. Sesulit apapun, jalan keluar yang terbaik Engkau selalu sediakan buat kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan hidup mereka satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan berkati mereka Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit seperti ini kami tahu, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu selalu tersedia dalam kehidupan kami. Kalau kami menghadapi masa-masa yang sulit di dalam pekerjaan kami, di dalam ekonomi kami yakin Engkau pasti bisa membuka jalan buat kami semua. Bagi kami yang mengalami sakit, Engkau Yehova Rafa buat kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu dengan iman percaya kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Berkati setiap pernikahan kami Tuhan. Persatukan kami lebih lagi dengan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di mana ada persatuan, berkat itu dicurahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu dimulai dari keluarga kami masing-masing. Kami boleh tetap bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati juga segala apa yang kami kerjakan lakukan. Apapun yang Engkau sudah percayakan dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin Engkau sanggup memberkati kami, Engkau sanggup memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh melangkah dengan benar, mengambil setiap keputusan yang terbaik. Dan kami yakin Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Engkau terus memberkatinya dan membuatnya berhasil dalam hidup kami. Kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami selalu berkelimpahan dalam kehidupan kami. Buka jalan untuk setiap masalah yang kami hadapi, karena kami tahu jalan keluar yang terbaik selalu Engkau sediakan buat kami. Berkati ibadah pelayanan kami, yang rencana kami akan buka bulan depan. Tuhan terus berkati sertai semua protokol kesehatan yang kami harus kerjakan, siapkan. Tuhan juga berkati. Berkati juga sidang jemaat-Mu. Beri kesehatan yang baik. Sehingga kami boleh bulan depan berkumpul bersama-sama di gereja-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Persekutuan yang indah kembali. Kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami semua yang sudah hadir di rumah kami masing-masing atau siapapun mereka yang ada dan bersama dengan kami hari ini. Biarlah mereka boleh menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap lumbung-lumbung kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kita naik terus tinggi dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap berdoa, bulan depan kita boleh kembali berkumpul di gereja. Tuhan memberkati.